Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kami tentang norma kelompok dan konformitas yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Syabuddin Yusuf, NIM 4301020085, dan Alia Muhibah, NIM 4301020084, juga Senibah Arisatul Huda, NIM 4301020083. 1. Pengertian norma kelompok. Norma kelompok terdiri dari dua kata, yaitu A. Norma. Norma adalah pola berbagi pikiran, rasa, dan perilaku melalui komunitas. B. Kelompok. Kelompok adalah kumpulan atas dua orang atau lebih yang memiliki norma, ajaran, dan tujuan yang sama dengan cara yang teratur. Jadi, norma kelompok adalah bentuk aturan dan pikiran yang disetujui oleh sekumpulan orang-orang untuk mengatur segala perbuatan atas kumpulan orang tersebut, baik aturan secara formal maupun tidak formal. Menurut Feldman, norma kelompok itu dapat dibagi menjadi 4 kondisi, di mana norma kelompok tersebut dapat dijalankan dalam sebuah komunitas, antara lain yaitu A. Norma kelompok dapat ditegakkan jika norma tersebut memfasilitasi berjalannya suatu komunitas. B. Norma kelompok dapat ditegakkan jika norma tersebut sederhana, mudah diprediksi, dan merupakan perilaku yang diharapkan oleh anggota komunitas. C. Norma kelompok dapat ditegakkan jika norma tersebut membantu komunitas menghindari sebuah masalah interpersonal yang memalukan. D. Norma kelompok dapat ditegakkan jika norma tersebut mengantarkan nilai komunitas dan membuat perbedaan yang jelas pada komunitas. 2. Pengertian konformitas. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Akan tetapi, menurut Kiesler itu mengungkapkan pendapat bahwa konformitas adalah perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Sedangkan menurut David, konformitas adalah jika seseorang menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku tersebut. Yang ketiga, aspek konformitas. Menurut Cheers dan teman-temannya, aspek-aspek yang terdapat pada konformitas adalah sebagai berikut. A. Kepercayaan terhadap kelompok. Semakin besar sebuah kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok. Yang B. Kepercayaan yang lemah terhadap penelitian sendiri. Individu percaya kepada penelitiannya sendiri akan menurun tingkat konformitas karena kemudian kelompok bukan merupakan sumber informasi yang unggul lagi. Yang C. Rasa takut terhadap celaan sosial. Alasan konformitas adalah demi memperoleh persetujuan atau menghindari celaan kelompok. Yang D. Rasa takut terhadap penyimpangan. Orang yang tidak mau mengikuti apa yang berlaku di dalam kelompok akan menanggung resiko mengalami akibat yang tidak menyenangkan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Baron dan Bain mengemukakan pendapatnya bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi konformitas antara lain. A. Kohesivitas.
dapat didefinisikan sebagai derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Yang B, ukuran kelompok. Semakin banyak anggota yang tergabung dalam kelompok akan menambah kuat seseorang untuk melakukan konformitas. 5. Jenis-jenis konformitas. Menurut Sarlito, jenis-jenis konformitas itu ada 2, antara lain yaitu A. Menurut compliance, konformitas yang dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum walaupun hatinya tidak setuju. Jenis konformitas ini bertujuan agar individu diterima dalam kelompok atau menghindari penolakan dari kelompok. B. Penerimaan atau acceptance. Konformitas yang disertai perilaku dan kepercayaan yang sesuai dengan tatanan sosial. Konformitas acceptance terjadi ketika individu percaya bahwa pendapat atau perilaku kelompok adalah benar.